Sobat PD, apa kabar kamu hari ini? Semoga sobat sekalian dimanapun berada selalu sehat dan bahagia. Kali ini PD mau review film Unlock. Film ini adalah film Korea di tahun 2023 dengan genre thriller, crime, dan drama. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita mulai, check it out. Film ini menggambarkan bagaimana handphone menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia di era digital. Hal ini juga dialami oleh seorang wanita bernama Lee Na-mi. Mulai dari bangun tidur sampai dengan kembali tidur, dirinya selalu ditemani oleh si handphone. Di suatu hari karena kelelahan dan mabuk berat, Lee Na-mi tidak sengaja menjatuhkan handphonenya di dalam sebuah bis. Lee Na-mi mulai sadar bila handphonenya hilang setelah temannya, sang sahabat, Jung Eun-ju, datang dan membangunkannya. Sebelum sampai kontrakan Lee Na-mi, sang sahabat menghubungi handphone Lee Na-mi. Tetapi seorang pria memberitahu bahwa dirinya menemukan handphone Lee Na-mi. Namun, pria itu menggunakan suara wanita untuk menyamarkan identitasnya. 여보세요? Pria ini bernama Oh Jeon-yong. Jeon-yong mulai mencatat semua tentang Lee Na-mi, mengumpulkan semua informasi tentang Lee Na-mi. Dia juga ingin membuka password handphone Lee Na-mi, namun tidak berhasil. Nah, karena frustasi, dia pun memecahkan layar handphone Lee Na-mi. Di tempat yang berbeda, polisi menemukan mayat wanita yang merupakan korban pembunuhan. Ini adalah seorang detektif polisi yang bernama Woo Ji-man. Anak Ji-man sudah 7 tahun pergi dari rumah dan belum kembali. Ji-man menduga anaknya terlibat dalam kasus-kasus pembunuhan yang sedang terjadi. Di sisi lain, Lee Na-mi sering membantu di coffee shop milik ayahnya. Na-mi mendapat telepon dari orang yang menemukan handphonenya dan memberitahu bahwa dirinya tidak sengaja menjatuhkan handphone Na-mi sehingga handphone Na-mi rusak. Dia sudah memasukkan handphone Na-mi ke sebuah service center dan telah membayarnya. Tanpa tunggu lama, Na-mi langsung menuju servis handphone tersebut. Di tempat servis ini mewajibkan pengunjungnya untuk memakai masker. Lee Na-mi melihat keadaan handphonenya yang sudah rusak dan layarnya yang pecah. Tukang servisnya datang dengan memakai topi dan juga masker dan memberikan formulir yang harus diisi oleh Lee Na-mi. Di dalam formulir itu terdapat kolom kata sandi yang harus diisi. Jeon-yong mulai membuka handphone Lee Na-mi dan memasang kamera pengintai di dalam handphone Na-mi. Jeon-yong juga mengkloning atau menduplikat isi handphone Na-mi dengan handphone yang sudah disiapkannya. Na-mi pun tidak menyadari apa yang sudah dilakukan oleh Jeon-yong kepada handphonenya. Saat Na-mi pergi dan mulai membuka handphone, maka handphone cloning yang ada pada Jeon-yong pun menyala. Semua gerak-gerik dan aktivitas Na-mi tentu saja diawasi secara langsung oleh Jeon-yong. Jeon-yong mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh Na-mi. Dia juga mencatat alamat rumah Na-mi, akses kunci masuk kontrakan, rutinitas yang dilakukan. Bahkan Jeon-yong pun tahu loh akun rahasia milik Na-mi yang dia gunakan untuk pekerjaannya di perusahaan Jelly. Jeon-yong juga membuat list orang-orang yang ingin disingkirkannya. Dan di daftar list itu juga ada nama Na-mi. Ternyata Jeon-yong adalah seorang serial killer atau pembunuh berantai dan kebanyakan korbannya adalah wanita-wanita muda. Suatu hari, Jeon-yong berkunjung ke kafe milik ayah Na-mi dan menyamar sebagai seorang pelanggan. Dia memesan minuman sari buah plum yang merupakan kegemaran Na-mi, namun tentu aja tidak dijual di kafe itu. Na-mi pun terkejut karena Jeon-yong yang baru ditemuinya tahu minuman kesukaannya. Akhirnya Na-mi membuatkan minuman itu untuk Jeon-yong. Na-mi makin terpana saat mengantar minuman. Dia melihat Jeon-yong memainkan game yang sering ia mainkan juga. Jeon-yong pun mengajak Na-mi untuk ngobrol. Ayah Na-mi yang melihat Na-mi akrab dengan Jeon-yong menanyakan tentang kedekatan mereka berdua. Namun Na-mi menjelaskan pada sang ayah bahwa dia baru pertama kali bertemu dengan Jeon-yong. Na-mi diberitahu oleh bosnya di perusahaan Jelly yang bernama Bu Oh
bahwa perusahaan mereka mendapat penawaran yang sangat bagus. Maka Bu Oh ingin memberikan bonus kenaikan gaji 2 kali lipat khusus untuk Nami. Bu Oh meminta Nami untuk merahasiakan tentang kenaikan gaji kepada teman-teman kantor yang lain karena teman-teman kantornya tidak mendapatkan bonus. Tentu saja rahasia itu telah diketahui oleh Junyoung melalui handphone Nami. Junyoung yang tahu Lee Nami masih di kantor mendatangi kontrakan Nami. Dia melihat-lihat bagian depan kamar, di dalam kamar, juga kamar mandi, dan lain-lain seisi kontrakan Nami. Junyoung juga menggeledah lemari Nami. Dia menemukan sebuah handphone yang disimpan Nami di dalam laci mejanya. Detektif Jiman mendatangi alamat yang diduga tempat tinggal anaknya yang hilang. Ternyata kontrakan itu adalah kontrakan Junyoung yang memakai identitas anak Jiman. Saat pulang dan hendak masuk, Junyoung mulai menyadari ada orang yang masuk ke dalam kontrakannya. Detektif Jiman yang ada di dalam kontrakan menemukan kutek yang berwarna sama dengan kutek yang dipakai oleh wanita-wanita para korban pembunuhan. Jiman juga melihat foto wanita yang meninggal tertempel di dinding. Jiman semakin penasaran dan mencari bukti-bukti yang lain. Dia menemukan koper yang berisi puluhan handphone dan kartu nama dengan profesi yang berbeda-beda. Tentu saja itu kartu namanya Junyoung. Jiman menemukan buku catatan yang ditulis oleh Junyoung yang berisi catatan tentang informasi para korban yang menjadi target utama Junyoung. Jiman tidak menyadari bahwa Junyoung sedang memata-matainya lewat jendela samping. Tiba-tiba pesan masuk ke handphone Jiman dari nomor anaknya yang sudah lama menghilang. Nomor itu mengirimkan foto dirinya. Jiman langsung mencari keluar kontrakan, namun Jiman tidak menemukan siapapun. Dia hanya menemukan handphone yang sudah dikloning dengan nomor handphone anaknya. Ketika Jiman kembali ke kamar, air sudah menggenangi seluruh kamar itu dan semua barang bukti telah rusak. Junyoung berpura-pura menjadi pembeli CD koleksi yang dijual oleh Nami, tentu saja dengan nama samaran. Dia juga menjual tiket pertandingan football yang sudah diidolakan oleh Nami sejak lama. Mereka pun bertukar barang. Junyoung memberikan kartu namanya kepada Nami dan di situ tertera profesi Junyoung adalah ahli keamanan digital. Dalam perjalanan mengantar Nami kembali ke kontrakannya, ayah Nami mempunyai firasat yang buruk dengan Junyoung. Akhirnya Nami pun beradu argumen dengan ayahnya. Semua pembicaraan itu lagi-lagi tidak luput dari pengawasan Junyoung. Malam itu, Enjo sang sahabat datang ke kontrakannya Nami. Enjo sedang ada masalah, dia bertengkar dengan ibunya dan gagal wawancara pekerjaan. Enjo pun kabur dan menginap di tempat Nami. Di tempat yang berbeda, ayah Nami tinggal sendiri, semakin hari semakin mengkhawatirkan Nami. Dan tiba-tiba ada pesan masuk dari Nami yang meminta maaf dan meminta bantuan. Nami meminta sang ayah untuk membuka link yang dikirimkan olehnya. Awalnya ayah Nami ragu, namun karena dia menganggap anaknya yang memberi pesan, maka dia menuruti dan menginstal link yang diberikan oleh Junyoung. Ayah Nami mendapat pesan, ada sebuah paket di depan rumahnya. Sang ayah pun keluar dan hendak mengambil paket itu. Tetapi tiba-tiba dari belakang seseorang memukul kepalanya hingga sang ayah pingsan. Dan lagi-lagi orang itu adalah Junyoung. Korban pembunuhan berantai yang ditemukan oleh polisi makin bertambah banyak. Saat terbangun di pagi hari, Nami terkejut menerima ada 78 panggilan tak terjawab dan pesan dari Bu Oh yang menyuruh Nami untuk segera menjawab teleponnya. Nami langsung bergegas berangkat ke kantor. Selama perjalanan ke kantor, Nami melihat isi obrolan di grup kantor, di mana semua orang sedang membicarakan dirinya, yang membocorkan kenaikan gajinya dan merasa kecewa kepada bosnya karena baru menaikkan gajinya sekarang. Dia juga membocorkan rahasia perusahaan tentang kualitas produk yang kurang bagus dan hanya mengutamakan kemasan yang bagus. Semua teman kantor Nami pun marah, bahkan mereka mengobrak-abrik meja kerja Nami. Nami pun berusaha menjelaskan, namun teman sekantornya tidak mau tahu. Bu Oh yang sudah menunggu pun sangat marah, sangat kesal karena semua proyek yang masuk gagal.
Nami pun berusaha menjelaskan pada Bu Oh, namun Bu Oh yang sudah kecewa mendorong Nami keluar dari kantor dan langsung memecatnya. Nami yang tidak memposting itu pun bingung. Semua ini merupakan ulah Junyong. Enju menghampiri Nami dan berusaha menghiburnya. Nami dan Enju melaporkan peretasan pada handphone Nami kepada polisi. Namun karena kurangnya bukti, maka polisi tentu saja menolak laporan tersebut. Nami kemudian meminta tolong kepada Junyong supaya membantunya, dan mereka pun bertemu. Junyong memberitahu bahwa ada perangkat lain yang ditanam di dalam handphone Nami oleh seseorang. Junyong menemui Nami tanpa Enjo di luar kafe. Junyong memberitahu Nami bahwa handphonenya tidak diretas dan unggahan yang ia posting pasti dilakukan oleh seseorang yang malam itu bersamanya. Nami mulai berpikir bahwa Enjo yang melakukannya. Nami yang sudah terhasut oleh Junyong terus mendesak Enjo untuk mengaku. Enjo pun merasa Nami tidak mempercayai dirinya. Enjo sangat sedih dan kecewa tentu saja. Enjo pun pergi meninggalkan Nami sambil menangis. Junyong sangat senang rencananya berhasil. Jiman mendatangi tempat servis handphone milik Junyong. Di sana dia mendapati tempat servis HP itu sudah berantakan. Semua bukti sudah terendam air. Secara tidak sengaja, Nami pun datang ke tempat servis tersebut bersama 2 orang polisi setelah dirinya menyadari kemungkinan handphonenya diretas di tempat servis tersebut. Nami menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya pada detektif Jiman. Karena mengetahui nama Nami merupakan target, Jiman percaya dengan cerita Nami. Mereka berencana menjebak Junyong dengan menjadikan Nami sebagai umpan. Nami kemudian mengundang Junyong untuk datang ke kontrakannya untuk membersihkan laptopnya yang juga diretas. Dan polisi di situ akan menangkapnya. Junyong sangat senang sampai-sampai dia merubah penampilannya agar sesuai dengan kriteria pria yang disukai oleh Nami. Jiman dan rekannya melihat Junyong datang. Sayangnya sebelum sampai menelpon Nami, Junyong menyadari dirinya dibuntuti oleh seseorang, yaitu Jiman. Jiman menodongkan pistolnya ke arah Junyong dan menyuruhnya untuk berbalik. Dan saat Junyong berbalik, Jiman tidak mengenali Junyong yang dia kira adalah anak laki-lakinya. Akhirnya, rekan Jiman meminta maaf kepada Junyong dan membiarkan Junyong untuk pergi. Junyong pun membatalkan janji dengan Nami. Nami juga rekan polisinya merasa ada yang tidak beres. Nami yang merasa tidak aman menggunakan handphonenya mulai memakai handphone lamanya. Namun Nami juga tidak menyadari bahwa handphone lamanya juga sudah diretas oleh Junyong. Jiman dan rekannya mengantar Nami ke rumah ayahnya agar Nami aman karena mereka berdua harus kembali ke kantor. Sebelum pergi, Jiman memberikan kartu namanya kepada Nami. Nami pun menuliskan sesuatu di balik kartu nama Jiman dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Nami juga mengatakan bahwa dia akan terus mengirim pesan. Nami pun masuk ke rumah ayahnya. Nami mencari ayahnya ke kamar dan melihat ayahnya sedang tidur namun tertutup oleh selimut. Nami pun masuk ke dalam kamarnya. Nami mulai membuka pesan di handphone lamanya. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari teman lama yang meminta Nami menghubunginya. Saat Nami menelpon, dia terkejut karena arah getaran handphone yang diteleponnya ada di lantai atas rumah ayahnya. Nami langsung berlari ke arah kamar ayahnya. Dan ternyata ayahnya tidak tidur di kamar. Saat ingin menelpon detektif Jiman, tiba-tiba handphone Nami menghapus sendiri nomor yang Nami ketik dan memfoto wajahnya berkali-kali. Nami mendengar ada suara ayahnya di ruang tamu. Nami pun mulai mencari sumber suara itu sambil mencari ayahnya. Ternyata suara tersebut berasal dari handphone Junyong. Junyong memperlihatkan rekaman ayah Nami yang dia sekap di suatu tempat. Dalam perjalanan menuju kantor, Jiman mendapat kabar melalui rekannya bahwa jasad mayat tanpa identitas yang ditemukan 1 tahun yang lalu adalah jasad anaknya, detektif Jiman. Dan itu mematahkan dugaan detektif Jiman bahwa anaknya adalah seorang pembunuh berantai.
Jenyong yang mendengar percakapan Nami dan Jiman saat mengantar Nami, memerintahkan Nami untuk mengirim pesan kepada detektif Jiman melalui handphonenya yang memberitahukan keadaannya baik-baik saja. Nami menanyakan alasan Jenyong melakukan semua ini pada dirinya dan ayahnya. Dan dengan entengnya, Jenyong menjawab karena dia menemukan handphone Nami di bus, maka Nami menjadi target selanjutnya. Jenyong menuju toilet. Saat Nami melihat ke dalam toilet, dia melihat ayahnya yang sudah tidak sadarkan diri direndam di bathtub. Nami tentu saja takut ayahnya dibunuh. Dia mulai menuruti perintah Jenyong dan mengikat kakinya dengan lakban yang diberikan oleh Jenyong. Jenyong mengikat tangan Nami dengan lakban. Jenyong membuka keran bathtub dan menenggelamkan ayah Nami. Nami sangat marah dan sedih. Dia pun terus meminta maaf, menangis, memohon agar ayahnya dilepaskan. Tetapi bukannya dilepaskan ayah Nami, Jenyong justru mendorong Nami yang sudah terikat kaki dan tangannya ke dalam bak mandi tersebut. Jenyong dengan sadis mengambil foto peristiwa yang mengenaskan itu sambil tersenyum. Jenyong menemukan kartu nama Jiman yang dibuang oleh Nami di ruang tamu. Saat dia membalik kartu nama itu, dia menemukan pesan yang dituliskan oleh Nami untuk Jiman bahwa dia tidak akan pernah mengirimkan pesan, hanya menelpon untuk memberinya kabar. Setelah membaca pesan itu, Jenyong pun tersadar bahwa dia melakukan kesalahan dengan memerintahkan Nami untuk mengirimkan pesan kepada Jiman. Benar saja, detektif Jiman dan rekannya sudah ada di rumah ayah Nami. Jenyong pun tertangkap basah. Detektif Jiman menodongkan pistol ke arah Jenyong dan langsung menjatuhkannya. Rekan Jiman pun langsung mengeluarkan Nami dan sang ayah dari bak mandi. Jiman membuka semua catatan Jenyong dan menemukan catatan tentang anaknya yang ternyata merupakan korban pertama yang dibunuh oleh Jenyong 1 tahun yang lalu. Jiman juga menemukan handphone milik anaknya. Jiman yang sungguh marah mengambil pistol dan ingin membunuh Jenyong. Jenyong meminta maaf dan menyesal. Mendengar pernyataan Jenyong, Nami yang sudah sadar pun marah melihat kondisi ayahnya yang belum sadar. Dia pun mengambil pistol milik rekan Jiman dan menembak tepat di dada Jenyong. Dan tiba-tiba ayah Nami tersadar dan memanggilnya. Nami pun menangis dan langsung memeluk ayahnya. Sobat PD, inilah akhir dari cerita ini. Film ini mengingatkan kita semua untuk lebih berhati-hati dalam segala hal, karena apa yang terjadi pada Nami bisa saja terjadi pada kita semua dalam menggunakan handphone. Oke Sobat PD, sekian dulu review film kita kali ini. Semoga Sobat PD semua terhibur. Kita akan jumpa lagi di review film selanjutnya. See ya!